Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Masih ingatkah kalian bahwa beragamnya suku bangsa di Indonesia menyebabkan beragam pula kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah rumah adat, tarian tradisional, alat musik, makanan khas, dan lain-lain. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rumah adat, tarian tradisional, dan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas rumah adat. Apa sih fungsi rumah adat? Selain sebagai tempat tinggal, ada beberapa fungsi tambahan dari rumah adat tersebut. Yang pertama, sebagai simbol khas daerah. Yang kedua, sebagai warisan budaya daerah kepada generasi penerus atau generasi mudanya. Yang ketiga, memperkaya budaya nasional. Yang keempat, sebagai tempat acara adat. Ternyata, selain itu juga, rumah adat digunakan sebagai tempat acara adat. Contohnya, ada rumah Nuwo Sesat yang ada di Provinsi Lampung. Yang kelima, ternyata ada rumah adat yang dijadikan sebagai museum, fungsinya sebagai museum. Contohnya, ada di Gorontalo. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya tampilkan beberapa rumah adat dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah Aceh di Nangro Aceh Darussalam, rumah Bolon di Sumatera Utara, sambil diperhatikan ya gambar atau bentuk bangunannya. Rumah Bagonjong di Sumatera Barat, Melayu Selasu di Riau ya, di Kepri bentuknya juga seperti ini ya, berbeda dengan yang ada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Kita lanjutkan. Rumah adat Kajangleko di Provinsi Jambi. Sumatera Selatan ada rumah Limas, di Bangka Belitung ada rumah Rakit, ya bentuknya seperti ini. Di Bengkulu ada Bubungan 5, di Lampung ya, Provinsi Lampung ada Nuwo Sesat seperti yang saya sampaikan tadi. Ini salah satu fungsinya juga untuk tempat acara adat. Kita lanjutkan. Kebaya, rumah adat Kebaya di DKI Jakarta. Keraton Kesepuhan Cirebon di Jawa Barat. Rumah Baduy di Banten ya, rumah Baduy di Banten. Ini khas suku Baduinya. Yang selanjutnya ada Joglo, rumah Joglo di Jawa Tengah. Di daerah istimewa Yogyakarta ada Bangsal Kencono, khas sekali ini di Jogja. Kita lanjutkan. Di Jawa Timur juga ada Joglo Sitogundo ya. Di Bali unik, Gapura ya uniknya. Lanjut ke NTB atau Nusa Tenggara Barat, dalam Loka Samawa. Ini letaknya di Pulau Sumbawa. Lanjut kita ke Nusa Tenggara Timur, ada Musa lagi. Di Kalimantan Barat ada Rumah Panjang. Kita lanjutkan. Di Kalimantan Tengah ada Rumah Betang. Kalimantan Selatan ada Banjung. Kalimantan Timur ada Rumah Lamin dengan ukir-ukiran yang luar biasa uniknya. Di Kalimantan Utara ada Baloi. Nah,
Rata-rata rumah adat di Kalimantan ini bentuknya seperti panggung. Kita lanjutkan ke Sulawesi Utara, itu rumah pewaris. Lanjut, di Sulawesi Barat ada boyang, Sulawesi Tengah ada tambi, ya. Di Sulawesi Tenggara Abuton Malige, di Sulawesi Selatan ada tongkonan, bentuknya unik sekali ini. Terus di Gorontalo ada dulohupa. Kita lanjutkan. Maluku Utara ada sasadu, sambil diperhatikan gambarnya. Di Maluku ada Baileo, rumah adat Maluku, ya, Baileo. Papua Barat ada Mod Aki Aksa, dan yang terakhir yaitu di Provinsi Papua ada rumah Honai. Bentuknya seperti jamur dengan rumah Honai. Oke, kita lanjutkan membahas tentang tarian tradisional. Nah, fungsi dari tarian tradisional itu sendiri, yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan. Ada beberapa tarian-tarian daerah yang bisa mendidik para penontonnya untuk bersikap lebih dewasa. Yang ketiga, sebagai sarana pertunjukan. Biasanya ini untuk mengikat para wisatawan atau pentas di luar negeri, go internasional. Selanjutnya, sarana upacara adat. Contohnya adalah tari pendet dari Bali, ya, tari gantar dari Kalimantan. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Ustadz akan tampilkan juga beberapa tarian-tarian terkenal, tarian-tarian daerah, tarian-tarian tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Oke, sambil diperhatikan gambarnya, tari saman, ya. Ini sering ditampilkan di luar negeri. Dari Nangro Aceh Darussalam. Dari Jambi ada tari Sekapur Sirih. Di Jawa Timur ada Reok Ponorogo. Di Sumatera Utara ada tari Tortor, ya. Di Sumatera Barat ada tari Piring. Dari Riau ada tari Tanda. Sumatera Selatan, oke, ini dia gambarnya. Di Bangka Belitung ada tari Campak. Kita lanjutkan. Ya, di Bengkulu tari Andun, ya. Sambil diperhatikan, tari Melinting dari Lampung. Terus di Banten, ya, Tampak Beduk, tari topeng dari Jakarta yang cukup terkenal. Jaipong, ya, di daerah Jawa Barat. Di sini juga ada tarian-tarian dari Kalimantan, ya. Tari baksa, terus tari gong dari Kalimantan Timur. Kita lanjutkan. Di Kalimantan Utara ada Radap Rahayu, ya, tari Radap Rahayu. Sulawesi Utara ada tari Maengket. Di Gorontalo ada tari Sarode. Sulawesi Tengah tari Bero. Pakarena dari Sulawesi Selatan. Terus tari Lulo, ya, tari Sulawesi Tenggara. Tari Perang. Nah, tari Perang dari Maluku Utara. Tari Perang juga ada di Provinsi Papua, ya. Nah, inilah beberapa tarian daerah yang ada di masing-masing provinsi. Dan ternyata, anak sekalian, masih banyak tarian-tarian daerah juga yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Terakhir, kita akan membahas tentang alat musik tradisional. Oke, fungsi alat musik tradisional. Sarana upacara ada. Biasanya berkaitan dengan kelahiran dan kematian manusia. Yang selanjutnya yaitu pengiring tarian. Biasanya untuk mengiring tarian-tarian daerah. Maksudnya di sini mengiring tarian-tarian yang ada di daerah tertentu. Misalnya dari Jawa Barat, biasanya pengiringnya adalah dari Jawa Barat biasanya pengiring adalah alat musik angklung. Selanjutnya ada sarana komunikasi.
Orang-orang di zaman dulu, contoh kita sebut saja beduk ya, sebelum azan berkumandang, maka di masjid di zaman dahulu biasa ditabuh beduk. Sarana hiburan, tarian-tarian yang dijadikan sebagai sarana hiburan bagi para penonton. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga saya tampilkan beberapa alat musik daerah atau alat musik tradisional. Dari Jawa Barat ada angklung, ini yang terkenal ya. Sasandu, ini juga lumayan terkenal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari Jawa, sebagian Jawa, alat musiknya adalah gamelan. Di Sulawesi Selatan ada kolintang, Jawa Timur ada kendang, ya. Di Papua ada tifa, Sumatera Barat, Sumatera Utara ada aramba. Selanjutnya gambus ya dari Riau. Ini terus ada gendang juga dari Yogyakarta dan Banten. Ada alat musik yang bernama bonang ya dari Jawa Timur. Di Kalimantan Selatan ada panting. Ini seperti gitar bentuknya. Kecapi Sulawesi Barat ya. Ada gong juga. Ada Jawa Barat juga rebab ya. Di Jawa Barat ini banyak terdapat alat musik tradisional. Gendang Melayu nih Bangka Belitung ya. Lanjut kita ke Sumatera Selatan, ada tebangan. Cara memainkannya dipukul atau ditabuh ya. Terus ada ginggong dari Sumatera Selatan. Di Lampung ada kompang. Di Jawa Barat ada jengglong. Sampai dari Kalimantan Timur, doli-doli dari Bengkulu. Ada ganda dari Gorontalo, terus talindo dari Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan. Di suku Toraja sendiri punya alat musik bernama geso-geso. Terus di Sulawesi Tengah ada lalupe, bentuknya seperti suling. Di Sumatera Utara atau Sumatera Barat, Sumatera Barat ada papui tandua, seperti tanduk ya, karena memang dibuatnya dari tanduk ya, biasanya tanduk kerbau atau sapi. Di Jawa Barat ya, ada juga di Jawa Barat namanya kerinding. Di Sulawesi Selatan ada siter ya, bentuknya memang agak mirip seperti gitar. Lanjut kita cengceng dari Bali, terus ada santu dari Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari atau mengetahui lebih jauh tentang berbagai rumah adat, berbagai alat musik dan tarian daerah yang ada di Indonesia. Itu semua merupakan keberagaman kebudayaan yang harus kita sama-sama hargai dan saling menghormati. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi yang perlu kita pahami di sini, Allah ciptakan kita bersuku-suku, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Mengenai siapa yang paling mulia di sisi Allah itu tergantung pada takwanya. Maka siapa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah.
Demikianlah nanda sekalian yang soleh dan solehah, pertemuan singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.